Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungannya. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku melanjutkan bab yang kedua. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus untuk manusia saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk. Beliau adalah rahmat semesta alam. Tidak hanya santun dalam berbicara, perbuatan, dan pengambilan keputusan, tetapi juga peduli kepada sesama dan alam sekitar. Berikut adalah beberapa contoh sikap Nabi Muhammad SAW. 1. Kepedulian Nabi Muhammad terhadap sesama. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Aisyah mengenai akhlak Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah SAW itu ialah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Sesungguhnya engkau atau Muhammad senantiasa dalam akhlak yang mulia. Adapun yang dimaksud dengan akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah apa yang disukai dan dibenci Al-Quran. Jadi semua akhlak Rasulullah itu ada di Al-Quran. Rasulullah SAW juga sangat sayang kepada semua makhluk di dunia ini, terhadap anak-anak, anak yatim, terhadap orang sakit, terhadap perempuan janda, ataupun kepada mereka yang pernah memusuhinya. Jadi Nabi Muhammad kasih sayang terhadap anak-anak, anak yatim, pada orang sakit, sampai kepada orang yang memusuhinya. Rasulullah tetap menyayangi dan memaafkannya, walaupun orang tersebut memusuhinya. Itulah akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Di antara kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW luar biasa terhadap semua orang, termasuk anak-anak. Beliau sangat memahami dunia mereka. Beliau sering bersenda gurau dengan cucu-cucunya yang masih kecil. Bahkan ada yang menaiki punggungnya, tapi Nabi tidak marah karena Nabi tahu bahwa cucunya belum mengerti. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak juga tercermin ketika suatu hari ada anak-anak sedang bermain. Nabi Muhammad SAW datang menghampiri mereka, lalu beliau memberi salam. Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW juga sering melepaskan kerinduan kepada anak-anak ketika pulang dari bepergian. Mereka diajak bermain-main dan bersenda gurau karena lama tidak bertemu. Jadi kasih sayang Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa terhadap semua orang, termasuk kepada anak-anak. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak yatim.
Tahukah anak-anak siapa anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah lagi. Jadi ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah lagi. Ayahnya sudah meninggal dunia. Mereka selalu hidup dalam kesulitan. Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya peduli terhadap penderitaan anak yatim dengan cara menyantuninya. Menyantuninya itu seperti memberi makan, memberi uang untuk hidupnya atau yang lain. Beliau juga menjelaskan betapa besar balasan Allah bagi seseorang yang memperhatikan dan menolong anak yatim. Jadi pahalanya besar sekali. Allah sayang kepada orang-orang yang peduli terhadap anak yatim, menyantuni anak yatim. Kita harus selalu menyantuni anak yatim dan menyayanginya. Kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang sakit dan janda. Ketika Sa'ad bin Ubaidah menderita sakit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya. Melihat sahabatnya terbaring tidak berdaya, Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita supaya menjenguk orang yang sedang sakit. Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada kita untuk memiliki rasa peduli dan memperhatikan nasib para janda. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi bersabda, orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan sabdanya, bahkan bagaikan orang yang selalu menjalankan salat malam dan selalu berpuasa, yang tak pernah berhenti puasa. Jadi mengasihi orang sakit dan janda seperti orang yang berjihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah. Juga bagaikan orang yang selalu sholat malam dan selalu berpuasa yang tak pernah berhenti. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada orang yang pernah memusuhinya. Rasulullah tidak pernah memiliki rasa dendam kepada orang yang memusuhinya. Nabi Muhammad selalu memaafkannya. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai pendendam, pemarah atau pengutuk, tetapi sebagai seorang pengasih dan penyayang. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dilukai wajahnya dan dipecahkan giginya oleh pihak musuh dalam perang Uhud, sebagian sahabatnya sangat marah melihat peristiwa yang menyedihkan itu. Lalu mereka berkata, alangkah baiknya jika engkau berdoa agar diturunkan siksa bagi mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pengutuk, tetapi aku diutus sebagai penyeru kepada petunjuk yang benar dan rahmat. Jadi Rasulullah terhadap orang yang memusuhinya, Rasulullah tidak marah, tidak pernah dendam. Karena Rasulullah tidak pernah memiliki rasa dendam. Mereka malah didoakan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui.
Demikianlah di antara sifat kasih sayang Rasulullah terhadap orang yang pernah menyakitinya atau memusuhinya. Beliau selalu memaafkan. Jadi anak-anak, kita tidak boleh memiliki rasa dendam. Kita harus selalu memaafkan kepada orang yang memusuhi kita ataupun orang yang salah kepada kita. Kita harus jadi pemaaf ya, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, setelah kita belajar, ini ada latihan soal 3. Mari kita jawab bersama ya. Marilah kita bahas bersama soal berikut ini. Dan anak-anak bisa ditulis di buku LKS-nya untuk bahan belajar. Nomor 1, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Aisyah mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjawab. Anak-anak masih ingat tadi yang kita pelajari? Apa jawaban Aisyah? Jawabannya adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah Al-Quran. Nomor 2, Nabi sering bersenda gurau dengan cucu-cucunya. Hal ini menandakan bahwa Nabi sayang terhadap siapa? Terhadap anak-anak. Nomor 3, siapa anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah lagi. Nomor 4, sebutkan dalil tentang membantu janda dan orang miskin. Dalilnya bagaimana? Dalilnya adalah orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah. Nomor 5, kepada orang yang pernah memusuhinya, Rasulullah tidak memiliki rasa apa? Rasa dendam. Jadi Rasulullah tidak pernah dendam. Ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Makkah, beliau dengan kasih sayang mengampuni banyak kaum kafir Quraisy yang dahulu sangat memusuhi dakwah beliau. Kaum kafir Quraisy yang akhirnya menyerah dan memeluk agama Islam. Antara lain, jadi Rasulullah mengampuni banyak kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy itu yang dulu sangat memusuhi dakwah beliau. Tapi ketika sudah memeluk agama Islam, walaupun belum memeluk agama Islam pun, Nabi Muhammad sudah memaafkannya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang yang dulu pernah memusuhi beliau sebelum masuk Islam adalah 1, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu belum masuk Islam itu sangat memusuhi Nabi Muhammad. Tapi setelah masuk Islam, beliau menjadi sahabat Nabi. Jadi orang yang memusuhinya yang sudah dimaafkan, yang selalu dimaafkan ya. 1, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah seorang tokoh kaum kafir Quraisy yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum masuk Islam ya. Umar bin Khattab juga pernah menyiksa budaknya
yang telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu dulu ya, sebelum masuk Islam. Pernah mengancam ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi mendengar ancaman itu, Nabi Muhammad tidak sedikit pun merasa dendam. Bahkan beliau selalu berdoa kepada Allah. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab kemudian mendapat gelar Al-Faruq yang artinya pemisah antara yang benar dan yang salah. Jadi Al-Faruq itu artinya pemisah antara yang benar dan yang salah. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq. Di kalangan kaum muslimin, ia terkenal pula dengan sebutan Abu Hafs, yang artinya bapak singa padang pasir. Jadi Umar bin Khattab selain mendapat gelar Al-Faruq, juga terkenal dengan sebutan Abu Hafs, artinya bapak singa padang pasir. Yang kedua, Abu Sufyan bin Harb. Itu juga dulu sangat memusuhi Nabi Muhammad sebelum masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb juga memusuhi Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan sering memimpin peperangan melawan Nabi Muhammad SAW. Istrinya bernama Hindun binti Utbah. Jadi istrinya Abu Sufyan bernama Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah terkenal sebagai seorang wanita yang sangat kejam. Ketika terjadi perang Uhud, Hindun menganiaya mayat Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi pada waktu perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, itu gugur di medan perang Uhud. Dan Hindun menganiaya mayat Hamzah. Ia sangat marah karena waktu dalam perang Badar, ayahnya terbunuh. Jadi ayahnya Hindun pada waktu perang Badar itu terbunuh. Jadi dendam kepada orang Islam. Nabi Muhammad SAW tidak senang melihat kejadian itu. Kejadian apa? Kejadian Hindun menganiaya mayat Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya. Jadi Nabi Muhammad tidak senang melihat hal itu. Tapi karena beliau seorang pemaaf, maka Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah dimaafkan kesalahannya. Dan akhirnya mereka berdua masuk Islam dan membantu perjuangan Rasulullah. Jadi akhirnya Abu Sufyan dan Hindun itu masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah dan juga membantu perjuangan Rasulullah. Alhamdulillah ya. Abu Sufyan dan istrinya akhirnya masuk Islam. Yang ketiga, orang yang dulunya sangat memusuhi Nabi Muhammad adalah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah dulunya memusuhi Nabi Muhammad. Ia takut kepada Nabi Muhammad karena pada waktu sebelumnya sering memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ia bersembunyi dan melarikan diri dengan tujuan hendak bunuh diri dan menceburkan dirinya ke laut.
Kemudian sepupunya yang bernama Umair mengejar Safwan dengan membawa sebuah sorban dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai bukti. Dengan adanya Umar mengejar Safwan membawa sorban Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa beliau akan menjamin keamanan dan mengampuninya. Jadi Nabi Muhammad mengampuni Safwan bin Umayyah. Walaupun Safwan bin Umayyah dulunya sangat memusuhi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad memaafkannya. Anak-anak, selanjutnya latihan soal lagi. Anak-anak bisa nanti ditulis di buku LKS-nya ya. Kita jawab bersama-sama. Latihan soal 4. Nomor 1, siapa nama sahabat yang mendapatkan gelar Al-Faruq? Siapa? Sahabat yang mendapatkan gelar Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab. Nomor 2, siapa nama sahabat yang dikenal dengan julukan Abu Hafs? Siapa ya? Anak-anak, tolong dijawab. Siapa nama sahabat yang dikenal dengan julukan Abu Hafs? Atau Bapak Singa Padang Pasir. Siapa namanya? Yaitu Umar bin Khattab juga. Jadi Umar bin Khattab selain mendapat gelar Al-Faruq, juga dikenal dengan julukan atau sebutan Abu Hafs. Nomor 3, siapa nama istri dari Abu Sufyan bin Harb? Siapa nama istrinya Abu Sufyan? Namanya adalah Hindun binti Utbah. Nomor 4, siapakah nama wanita yang menganiaya mayat Hamzah bin Abdul Muthalib? Yang menganiaya mayat Hamzah bin Abdul Muthalib yaitu Hindun binti Utbah juga. Ya. Nomor 5, apa yang kamu ketahui tentang Safwan bin Umayyah? Siapakah Safwan bin Umayyah? Safwan bin Umayyah adalah orang yang memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin, tapi sudah diampuni oleh Rasulullah. Sekian anak-anak pelajaran SKI hari ini. Kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran ini dan barokah. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.